Gue Gineras atau biasa dipanggil Geras. Selamat datang di YouTube channel CPC Entertainment. Di sini gue bakal ceritain pengalaman horor yang dialami sama followers gue. Jadi kalian pastiin dulu untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan video lainnya. Ya udah nggak usah banyak basa-basi, mari siap-siap untuk merinding. Oke, di video kali ini gue bakal ceritain pengalaman followers gue yang namanya Nada. Ini kejadiannya ketika dia umur 15 tahun, guys. Nada ini asal dari Cirebon dan ini terjadi di tanggal 19 Oktober 2021. By the way, Nada ini udah nama samaran ya, guys. Nah, ini terjadi pas waktu dia kelas 1 SMA. Nah, suatu sore Nada itu kayak ngerasain kok tiba-tiba perutnya tuh sakit banget. Bener-bener sakit perut bawahnya, guys. Dia sampai teriak nih ke mamanya. Mama, ini perut aku sakit banget. Perutku sakit banget. Terus mamanya yang tadinya ada di dapur langsung datang nyamperin anaknya yang udah kayak apa sih merengkup gitu, melukin perutnya yang beneran sakit tiba-tiba, guys. Nah, karena kayak gini, akhirnya Nada itu dibawa sama orang tuanya ke UGD. Nah, pas waktu Nada dicek, nggak ada indikasi kalau Nada ini sakit gitu. Cuman emang dia ngerasain rasa sakit yang luar biasa di perutnya, guys. Padahal dia udah di rongsen, udah di USG, udah diperiksa-periksa semuanya itu nggak ada, normal semua. Di sini mama papanya ini nggak berpikir aneh-aneh gitu, guys. Ya udahlah, ini dokter ngasih kayak obat tahan sakit gitu. Abis itu Nada disuruh pulang dan dia nggak boleh sekolah 3 hari dulu, guys. Jadi dia libur. Nah, selama 3 hari itu Nada ini beneran kesakitan yang luar biasa banget, guys. Sakitnya tuh di bawah perut bawahnya itu, dan sakitnya itu kayak dipencet, di gini-giniin gitu loh, guys. Kayak kontraksi gitu kalau gue ngebayanginnya ya. Gue belum pernah kontraksi Hamidun sih, cuman dia ngasih tahu gue tuh kayak beneran itu kayak sakitnya tuh pindah-pindah, Kak. Yang tadinya di bawah perut itu terus ntar pindah ke samping, terus pindah ke belakang, ke punggung, terus ke samping lagi gitu loh, guys. Nah, selama 3 hari ini obatnya itu sama sekali nggak ngaruh. Nah, setelah 3 hari libur, Nadine mau nggak mau harus masuk sekolah dong ya, guys. Karena dia udah nggak punya lagi surat izin untuk libur sekolah nih. Nah, sekolahnya itu jadi keganggu, guys. Karena Nadine suka tiba-tiba kesakitan pas lagi pelajaran tuh. Tadinya ya udah dia ke UKS aja gitu, istirahat di UKS gitu, guys. Nahan sakit sambil tidur merengkup gitu loh, guys. Cuman dia nggak bisa nahan sampai akhirnya dia harus dijemput mulu sama bapaknya. 1 bulan Nada nahan sakitnya sambil dia harus sekolah, guys. Tapi lu tahu nggak, guru-gurunya yang ngelihat Nada kayak begini malah ngira Nada itu lagi Hamidun. Gila. Untungnya bapaknya ini bener-bener langsung ngebelain Nada terus, guys. Dan dia langsung kayak ketemu sama dokternya dan ngeklarifikasi kalau Nada ini lagi sakit, bukan Hamidun gitu. Kita aja nggak tahu Nada itu sakit apa, jadi malah bikin makin stres gitu ya omongan orang itu ya. Nah, karena udah 1 bulan Nadine suka kesakitan di bawah bagian perutnya itu, akhirnya di tanggal 19 November 2021 orang tuanya Nadine ini ngebawa Nadine ke spesialis kandungan, guys. Di spesialis kandungan itu dicek lah nih, di rongsen, pokoknya dicek lah dokter ya yang tahu ya. Akhirnya ditemuin, guys, kalau ada kayak cairan di belakang rahimnya Nadine. Nah, Nadine ini masih kelas 1 SMA, guys. Cuman dokter bilang kalau cairan yang di belakang rahim ini tuh bisa jadi penyebab rasa sakit yang dirasain sama Nada ini, guys. Akhirnya sama dokter Nada dikasih obat-obatan tuh ya, guys. Nah, di sini dia udah lumayan semangat untuk minum obat-obatannya karena dia udah mengetahui kalau sakitnya dia itu apa, guys. Tapi lu tahu, selama menjelang seminggu nggak membaik sama sekali. Dia masih terus kadang-kadang ngerasain sakit yang luar biasa di bagian bawah perutnya. Puncaknya itu di tanggal 26 November 2021 di jam 2 siang. Seharian Nada itu bener-bener kesakitan parah yang sampai ngebikin dia itu nggak bisa bangun dari kasurnya, guys. Karena dia beneran harus melukin perutnya terus nahan sakitnya sampai gemeter badannya gitu loh. Lu kebayang gak sih? Sumpah itu sakit banget, coy. Gue yang sakit mens di hari kedua aja itu kayak gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, panas dingin, gue diem aja. Ini kalau misalnya rasa sakitnya sampai kayak begitu, dia beneran sampai nggak bisa jalan, itu nggak kebayang gue sakitnya kayak gimana. Nah, karena Nada beneran udah teriak-teriak kesakitan, mamanya ini akhirnya kayak, oke, udah, ayo kita bawa ke Abah aja. Siapa Abah? Abah ini adalah orang pintar yang dikenal sama ibunya. Akhirnya Nadine dibopong tuh sama ayahnya, dibawa ke rumahnya Abah, guys, pakai mobil. Dan pas waktu udah nyampe di sana, Nadine kembali digendong
digendong sama bapaknya, terus ditaruh nih, dibawa ke depan Abah. Terus lu tahu nggak? Pas waktu Abah pertama kali ngeliat Nadine, langsung bilang kayak begini, waduh, kenapa baru dibawa sekarang? Ini udah parah banget. Di sini orang tuanya Nada itu ngomong kalau mereka ini percaya kalau penyakitnya Nada ini tadinya adalah penyakit medis, tapi ini nggak sembuh-sembuh dan dia beneran ngerasa kesakitan banget. Kita nggak tahu juga dia sakitnya apa. Barulah dibawa ke Abah. Terus di sini Abah itu tanpa banyak basa-basi langsung nyiapin barang-barang yang diperluin untuk ngobatin Nada. Nada langsung dimasukin ke dalam kamar yang kosong gitu ya guys. Terus dia direbahin di tengah-tengah kamarnya itu, dan awalnya didoa-doain gitu guys sama Abah. Dan lu tahu pas waktu didoa-doain itu, badannya Nadine itu yang tadinya diem aja ini sampai gemeteran sekujur badan. Dan Nada juga sampai ngeraung-ngeraung kesakitan guys. Dan itu terjadi selama Abah ini ngedoain Nada guys. Dia benar-benar kesakitan banget. Orang tuanya Nada yang ngeliat ini tuh sampai panik gitu guys. Dan saking kesakitannya, Nada ini sampai kayak orang kerasukan gitu loh guys. Kayak nggak bisa diem gitu loh. Paham gak sih saking kesakitannya? Orang tuanya Nada ini yang udah panik banget akhirnya nanya nih ke Abah. Abah, ini ada apa sih sebenarnya? Apa yang terjadi sama anak saya? Kok bisa sakitnya sampai kayak begini banget? Dia sampai kagak bisa diem kayak begini? Terus sama Abah dijawab kayak gini guys. Anakmu ini lagi disantet. Dia bakal dibuat mati 2 bulan lagi. Ini harus cepet dicabut santetnya. Di sini ortunya Nadine tuh langsung shock dong, kayak anak gua coy, kok bisa gitu kan? Pasti pertanyaan pertama itu pasti kok bisa. Dan juga pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang santet Nadine? Nanti guys, lu tonton videonya sampai akhir karena beneran ada plot twist yang gila banget. Terus si Abah ini akhirnya ngelanjutin omongannya. Abah bilang kayak gini, lidah itu sekalinya udah salah ucap bisa bikin orang sakit hati selamanya. Betul. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diem aja. Ucapan kamu yang salah itu ngebuat anak kamu malah jadi kena santet. Wow. Pas Abah bilang kayak gitu, Abah langsung fokus lagi ngedoain Nada. Dan orang tuanya Nada itu kayak tatap-tatapan satu sama lain, kayak bingung guys. Si mereka tuh kebingungan. Karena dari ucapannya Abah ini, anaknya ini kena santet karena perbuatan ucapan dari orang tuanya guys. Sebagai orang tua tuh langsung ada rasa bersalahnya guys. Langsung instan gitu. Hal yang pertama yang mereka pengen lakuin itu adalah minta maaf sebenarnya ke orang yang ngirimin santet ini guys. Cuman Abah nggak mau ngasih tahu siapa orangnya. Karena step selanjutnya yang harus dilakukan ini adalah bukan malah ngesantet orang yang ngirim, bukan guys, tapi ngebalikin santet yang dikirim atau sosok yang dikirim ke Nada itu dipulangin lagi ke orang yang punya gitu maksudnya guys. Bukan kayak kita ngebalikin santetnya, bukan gimana sih ngomongnya, bukan kayak kita santet balik orang itu begitu, bukan, tapi dibalikin sosok yang dikirimin ke Nada. Dan lu tahu sosok yang dikirimin ke Nada itu kenapa bisa bagian bawah perutnya yang sakit? Karena sosok yang dikirimin itu adalah ular yang bener-bener gede banget melilit di bagian perutnya. Yep, gila, gue nggak kebayang coy. Gue gak kebayang sakitnya. Gue sakit mens aja tuh udah nangis-nangis gitu. Kayak aduh, gue gak bisa ngapa-ngapain seharian. Mood hancur, sakit banget perut, kaki juga sakit, semuanya sakit, tau gak sih? Oke, selanjutnya mereka harus ngadain ritual balik santet itu ya guys. Orang tuanya Nada ini disuruh untuk berpuasa nih guys. Nah pas waktu orang tuanya Nada ini berpuasa, Abah ini langsung nyembelih ayam bangkok peliharaannya yang bentukannya tuh kayak gini, ayam bangkok. Terus darahnya ayam bangkok itu bukannya dibuang guys, tapi ditampung ke dalam mangkok. Abis itu daging ayamnya itu disiapin juga guys, di mangkok yang berbeda gitu. Jadi darah dan dagingnya itu dipakai. Dan Abah juga nyiapin kain kafan, nasi uduk, dan sapu lidi. Lu jangan tanya gue kenapa disiapin kayak gitu. Gue kagak tahu juga ini yang diceritain kayak begini. Nah ritual ini dilakuin di kamar kosong yang sama ya guys. Nada ditidurin di tengah-tengah kamarnya itu. Dan semua barang-barang yang tadi udah disiapin sama Abah, kecuali sapu lidi itu ditaruh di sampingnya Nada. Yang dimana udah dialas sama kayak tampah rotan gitu guys. Semua barang yang diperluin untuk ritual udah siap semua. Akhirnya mereka menunggu selesainya azan Isya. Jadi ini dilakuin tuh malam-malam kayak sekitar jam 8 malam gitu loh guys. Ritualnya ini Abah itu ngebacain kayak doa-doa gitu ke telinganya Nada sambil ngemukulin badannya Nada itu pakai sapu lidi sebanyak 3 kali guys ke telapak kakinya sambil dibacain doa ke telinganya. Katanya sapu lidi itulah nih yang bakal mentalin alias
ngebalikin lagi santetnya ke orang yang ngirim gitu. Dan lu tau apa yang dirasain Nada di sini guys? Itu kayak semua tulang-tulang di badannya itu patah-patah gila. Saking sakitnya, yang dipukul telapak kaki, tapi yang sakit itu semua badannya guys. Lalu tahu saking kesakitannya Nada ini pingsan. Tapi dia bukan sembarang pingsan. Ternyata dia astral projection, alias raganya aja itu di situ pingsan, tapi dia ini keluar dari badannya gitu loh guys, kayak di film Insidious. Pas dia buka matanya, dia ngeliat kalau badannya itu ada lagi tiduran guys, tapi tempatnya itu udah bukan lagi di kamarnya Abah, tapi tempatnya itu pindah kayak ke sebuah ladang tandus yang semuanya itu gelap banget. Tapi di kegelapan itu ada satu titik cahaya terang yang akhirnya dia deketin cahaya itu. Pas makin deket, ternyata cahaya itu datang dari dalam sumur tua. Sumurnya ini kelihatan kayak sumur biasa aja ya guys, cuman dia lumayan lebar dan yang nggak ada aneh-anehnya gitu lah pokoknya. Tapi dari dalam sumur itu emang ada cahaya. Nah ngelihat kayak begini kan, dia langsung bertanya-tanya ya, kayak gue di mana, ini mimpi atau gimana? Karena dia belum sadar kalau dia ini lagi astral projection guys. Awalnya dia yakin kalau dia ini lagi bermimpi, tapi ada satu hal yang ngebikin dia yakin kalau dia lagi astral projection. Tiba-tiba di belakang sumur itu ternyata ada sosok laki-laki yang berbaju serba hitam dan ada kain yang melilit di kepalanya gitu. Itu muncul guys di belakang sumur. Dan lu tahu laki-laki ini tuh ngeliatin Nada dengan mata yang benar-benar tajam banget, penuh kebencian gitu guys. Dan di sini Nada tahu kalau dia itu bukan orang baik. Dia itu yang ngirim santetnya. Nah, si dukun ini tuh kayak ngengode pakai tangannya untuk ngebikin Nadine ini ngedekat kayak begini. Paham kan ya? Kayak manggil Nadine, sini loh, sini gitu. Nah, di sini Nadine itu kayak nggak bisa berontak, guys. Dia langsung aja gitu mendekat ke si dukun itu. Padahal hatinya dia itu tuh pengen kabur aja gitu guys, tapi nggak bisa. Itu kayak badannya dia itu kayak udah diatur aja gitu sama dia. Dia akhirnya ngedekat. Pas dia udah ngedekat ke arah sumur itu, semakin mendekat dan mengarah ke si dukun yang ada di balik sumur itu, dia tuh ngedenger ada suara yang kayak beneran orang minta tolong banyak banget dari dalam bawah sumurnya. Tolong, tolong, tolong. Tapi di sini Nadine nggak bisa ngelihat siapa-siapa yang ada di dalam sumur itu guys, karena dia baru ada di samping sumurnya itu mendekat ke ininya. Dia nggak lihat apa yang ada di dalam sumur itu. Tapi yang jelas ada suara kayak banyak banget, rame banget orang yang minta tolong di bawah sumur itu. Terus ketika dia udah mendekat ke dukunnya ini langsung ngomong sama Nada, nasibmu ini bakal sama kayak mereka. Langsung nunjuk ke bawah sumur itu. Terus Nada akhirnya lihatlah ke bawah sumur itu, dan itu ada banyak orang banget yang begini-gini guys, kayak minta tolong gitu loh, tolong, 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 tolong. Dan disitulah dia tahu kalau itu adalah sukma-sukma orang-orang yang dikirimin santet oleh dukun ini. Sukmanya kejebak di sumur itu. Nah sumpah guys, ini tuh ceritanya kayak film nih. Setelah itu Nada ini langsung dong pengen kabur cabut guys. Dia lari lah terus ngejauh dari sumur itu. Tapi si dukunnya ini udah tahu nih kalau dia bakal lari. Dijambak lah rambutnya Nadine dan ditarik gitu loh guys. Dan dia langsung dibawa mendekat ke sumur dan pengen dijeburin gitu loh ke dalam sumurnya guys. Tapi si Nadine ini nahan badannya di sumur itu guys. Sampai akhirnya ya udah tuh dia tahan-tahanan kayak begitu. Nah untungnya tiba-tiba ada suara yang familiar manggilin nama dia. Dan muncul cahaya yang silau banget guys, menghampiri Nada. Dan tiba-tiba dia puff, bangun di kamarnya Abah. Dia nggak tahu detailnya gimana caranya dia bisa selamat dari si dukun jahat itu. Tapi yang jelas suara yang familiar itu adalah suara Abah guys, yang manggil-manggil. Pas waktu dia sudah bangun tuh ya guys, ritual sudah selesai. Lu tahu sakit di badannya semuanya langsung nggak ada. Alhamdulillah guys, langsung kagak ada. Abah pun langsung ikut bahagia gitu guys, langsung bilang kamu udah sembuh guys. Udah tuh mereka akhirnya pulang, berterima kasih kepada Abah dan mereka pulang tuh. Nah tiba-tiba aja saudara-saudaranya Nada itu datang guys ke rumah tanpa izin, kayak tanpa ngomong gitu lah guys, datang langsung tuh. Dan mereka semua ini datang pada jam 5 subuh. Lu tahu nggak kenapa? Karena masing-masing dari mereka ini tuh dapat mimpi yang serupa gitu guys, yaitu mimpi dari sepupu jauhnya ini yang inisialnya itu adalah H. Itu datang ke mimpi mereka, minta tolong sambil berlutut di kakinya, minta tolong untuk biarin Nadine maafin dia. Ampun Nadine, Nadine tolong, ampun
Nadine, padahal kan dia bukan Nadine coy. Akhirnya karena penasaran ditanyalah nih sama Abah, dan Abah baru ngomong di sini kalau si sepupu jauhnya ini yang inisialnya H itu adalah pengirim santetnya guys. Dan santetnya itu udah balik ke dia dan nyiksa dia balik. Dan Abah juga ngomong kalau santetnya ini nggak bisa dicabut karena ini adalah santet yang berhasil balik gitu guys. Terus Abah ngomong, apapun yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Sepupu sendiri yang ngirim santetnya guys. Di sini sih dia nggak ngejelasin ya apa yang diomongin sama orang tuanya guys ke sepupunya itu sampai sepupunya bisa ngirimin santet. Tapi apapun itu, ngirim-ngirim santet kayak gini itu bukan jalan yang benar untuk ditempuh ya guys. Kagak ada gunanya, kagak ada manfaatnya. Malah ya jadinya balik lagi ke lu kayak begitu, kan lu juga yang tersiksa ya kan. Gimana nih menurut kalian? Semoga kalian bisa ambil ya sisi baiknya dari cerita ini. Jadi jangan sekali-sekali kalian main pakai ilmu hitam, oke? Lagian juga kalau misalnya lu main pakai ilmu hitam, lu kagak bisa masuk surga juga coy. Nggak bisa. Udah syirik namanya. Ya udah, kalau kalian suka videonya jangan lupa like, terus juga komen nih ya guys. Juga subscribe dan nyalain notifikasinya biar tahu kalau ada video lainnya. Oke deh, sampai sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.